Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air, ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Laryangon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-745 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Tata Burhan sebagai Palang Liring, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Lare Angon tak bisa menahan gelak tawanya. Lare Angon tertawa berderai sambil memandangi Badrawati. Badrawati yang merasa tak ada sesuatu yang lucu pada dirinya hanya bisa tercenung. Kedua alisnya bahkan mencuat.
Sebenarnya, apa yang sedang Paman tertawakan? Jika ada yang Paman anggap lucu, di mana letak lucunya? Aku tidak melihat sesuatu yang lucu sama sekali. Aduh, kau masih anak-anak, Badrawati. Lalu? Ya, karena kau masih anak-anak, sebaiknya kau tidak usah memikirkan hal itu. Nanti kau jerawatan, Badrawati. Apakah kalau aku masih anak-anak, aku tak boleh memikirkan hal itu? Begitukah Paman Laryangon? Iya, kelak kalau kau telah cukup umur, kau boleh berhayal dan memikirkan. Jujurlah. Kau sedang berhayal, bukan? Berhayal? Iya. Cobalah kau jawab dengan jujur. Kau mulai berhayal, bukan? Bagaimana? Salahkah dugaanku? Aku tak tahu apakah aku sedang berhayal atau bagaimana. Akan tetapi aku terlampau memikirkannya. Ada perasaan senang dalam hatimu kepada anak kedua Kiai Pangon itu? Entah ya, Paman. Hal yang demikian itu lumrah, Badrawati. Ketika aku seusia kau, aku pun sudah mulai berhayal. Dan hayalanku saat itu tetap sebatas hayalan seorang bocah. Paman menganggap aku masih berpikir seorang bocah. Harus dilihat dulu apa persoalannya, Badrawati. Persoalan yang lain, kau memang bukan bocah lagi. Bahkan kau telah melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bocah dalam keadaan lumrah. Tetapi untuk urusan semacam yang sedang kau pikirkan sekarang, kau tetap seorang bocah. Belum pantas dan belum waktunya kau berangan-angan tentang seorang gadis, Badrawati. Bukan salahku, Paman. Putri Kiai Pangon itu sendiri yang menyebabkannya. Mau mendengar nasihatku, Badrawati? Nasihat dari seseorang yang lahir lebih dulu darimu, yang dengan demikian melihat lebih banyak dan makan asin garam lebih banyak darimu. Apa? Bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi. Bahwa cara pandang seseorang terhadap sebuah soal pun akan bergeser seiring dengan waktu yang bergeser pula. Besok, pada saat waktu telah bergerak, cara pandangmu pada sebuah soal yang sangat menyita perhatianmu akan berubah seiring dengan suasana hatimu saat itu. Jika waktu bergeser setahun lagi, maka yang terjadi sekarang akan menjadi setahun yang lalu. Apalagi jika waktu bergerak ribuan tahun, maka saat yang terjadi sekarang akan menjadi sejarah. Jika kau memandang sebuah persoalan dengan kemarahan, maka kadar kemarahan itu akan berubah jika waktu lewat. Jika kau melihat persoalan dengan kesedihan, maka kesedihan itu pun akan larut jika waktu lewat. Jadi? Ya, jangan gampang melarutkan perasaan untuk sebuah persoalan. Lebih baik kau hanya melihatnya dengan yang ada di kepalamu. Jangan terlampau banyak melihat dengan menggunakan apa yang ada di dadamu. Baiklah, aku mengerti yang Paman maksud. Bagus. Kalau begitu, aku akan melupakannya. Itu tak mungkin, Badrawati. Tak mungkin. Sering aku melihat orang berkata seperti ini, ingin melupakan. Lupa itu tidak bisa terjadi hanya karena diinginkan, Badrawati. Lupa akan terjadi kalau ingatan di kepala ini memang tidak lagi menjangkaunya. Atau dengan kata lain, benar-benar lupa. Benar-benar sudah tidak ingat lagi. Biasanya, jika seseorang berusaha keras ingin melupakan sesuatu, sesuatu itu justru semakin lekat di kepalanya. Ingatan tidak bisa hilang dengan cara disengaja. Tidak mungkin, Badrawati. Jadi, kalau aku ingin melupakannya? Persoalanmu terlampau sederhana sekali. Mengapa kau harus berusaha melupakan? Biarkan saja seperti apa adanya. Tanpa kau sadari nantinya, kau akan lupa sendiri, Badrawati. Masih ada yang mengganduli kepalamu, Badrawati? Aku ingin berkata jujur. Akan tetapi, tolong Paman jangan mentertawakan aku. Baik, bagaimana? Kau merasa ragu? Kalau kau merasa ragu, sebaiknya tidak usah. Simpan saja sendiri. Tidak, Paman. Aku tak ragu. Aku akan menceritakan kepada Paman Laryangon. Nah, katakanlah. Ada sebuah angan-angan. Seandainya aku menjadi suami Kang Bos Sakti, bagaimana ya? Aku sudah meminta kepada Paman untuk tidak mentertawakan aku. Sudah aku katakan,
Keinginan semacam itu seperti jamur megar di musim merang saat penghujan dan berdiding. Namun demikian, kemarau datang, sudut pandangmu nanti akan berubah, Badrawati. Apalagi jika kelak kau melihat gadis lain yang lebih cantik. Sudahlah, Badrawati, jangan pikirkan hal itu lagi. Kau masih anak-anak. Ayo, kita lanjutkan perjalanan lagi. Tunggu. Masih ada yang ingin aku bicarakan lagi, Paman. Soal apa lagi? Uma Durga Parabandari. Oh, kenapa dengan Uma Durga Parabandari, Badrawati? Tidakkah kemunculan wanita itu mengundang pertanyaan Paman Aryawan? Iya, aku juga memikirkan hal itu. Aku bertanya di dalam hati, mengapa Uma Durga itu juga muncul di tempat ini? Ada apa sebenarnya, Badrawati? Iya, ada apa sebenarnya? Yang jelas, ia tentu mempunyai sebuah kepentingan. Kepentingan apa? Itu yang belum kita tahu. 3 orang pemilik Raja Mata Durga, lengkap dengan majikannya itu, berada di wilayah ini. Damar Taun, Panji Saprang, dan Pamenggatsi. Jelas bukan suatu kebetulan. Apalagi tempat ini sangat jauh daripada Padepokan Dandang Kandaga. Dan keadaan ini tidak bisa dianggap remeh. Aku yakin si rambut putih itu masih hidup. Meskipun aku telah melukainya, dan luka itu sangat parah. Akan tetapi, kehadiran perempuan itu akan mampu menyelamatkan nyawanya. Demikian juga dengan Damar Taun. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu sambil berkuda, Badrawati. Baik, mari Paman. Waktu bergerak menuju ke pusat malam. Badrawati dan Lare Angon terus berkuda menyusuri jalanan setapak menuju ke arah barat. Sementara itu, pada saat itu pula, seseorang tengah merenungi sebuah pulau yang nampak seperti gundukan gelap di kejauhan. Pemuda itu duduk di atas batu di tepi pantai. Pemuda itu adalah Kameswara. Aku telah mengaduk pulau itu dari ujung hingga ke ujung. Aku telah memeriksa. Nyaris tak ada yang bisa lepas dari perhatianku. Tak ada orang yang aku temukan di sana. Tak ada sesuatu yang menarik perhatian. Aku tak menemukan sesuatu apapun. Aneh sekali. Jika demikian halnya, apakah kisah tentang hantu itu hanya sekedar omong kosong belaka? Juga cerita tentang api yang aneh dan menyala-nyala itu. Mana? Aku tak melihatnya. Memang sebuah keadaan yang aneh. Keadaan perkampungan Cilacap ini sebenarnya telah bercerita. Keadaan perkampungan ini mengingatkan aku pada perkampungan Hamuncar di Belambangan, yang saat itu benar-benar sepi karena ditinggalkan oleh penduduknya. Penduduk Hamuncar mengungsi karena ada bahaya besar berwujud kabut yang mampu membunuh dan menyergap apapun. Perkampungan ini benar-benar perkampungan yang mati. Aku telah memeriksanya pula. Akan tetapi aku tak menemukan seorang pun. Cuma bedanya, penduduk perkampungan ini masih sempat berkemas dengan membawa benda-benda yang berharga yang mereka miliki.
Ada apa? Ombak yang bergulung dari pantai bergerak susul menyusul hingga kemudian lidah ombak yang paling besar mampu menjilat kaki Kameswara. Manakala ombak itu kembali ke tengah, gerak pasir dirasakan Kameswara seperti menghisapnya. Tiba-tiba Kameswara berdesir. Ia melihat sesuatu di kejauhan. Aku melihat perahu. Aku benar tak salah lihat. Yang terapung-apung di sana itu benar sebuah perahu yang dipasangi sebuah lampu kecil. Aku akan mendekatinya. Aku akan menggunakan perahu kecil yang di sana itu untuk mendekati. Aku berharap siapapun orangnya yang sedang berada di perahu itu, ia akan dapat memberikan keterangan kepadaku. Gila. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana perahu tadi? Tidak ada. Tidak mungkin. Tadi di sebelah sana. Tapi mana sekarang? Kemana? Aku tidak salah lihat. Aku benar-benar tidak salah lihat. Tadi aku melihat sebuah perahu yang dipasangi sebuah oncor. Atau mungkin sebuah ublik yang nampak berkelap-kelip. Tetapi sungguh aneh. Sekarang hilang. Kameswara merasa penasaran. Ia menebarkan pandangan matanya. Bahkan apa yang dilakukannya itu dilambarinya dengan kemampuan kanuragannya. Dengan ketajaman mata yang berlipat-lipat, Kameswara menjelajahi permukaan air yang tak pernah tenang. Tapi yang dicarinya bagaikan lenyap di telan ombak. Merasa tak berhasil, Kameswara kembali membawa perahunya menepi. Namun demikian ia tetap merasa amat penasaran. Apakah perahu itu tadi yang disebut hantu? Hantu Nusa Kambangan. Berwujud perahu dengan penumpang tak dikenal. Gila! Itu di sana! Salah lihat. Di sana ada perahu kecil. Terayun-ayun oleh ombak yang bergerak. Ada perahu kecil dengan sebuah ublik yang menyala. Ya, baik. Aku akan memusatkan kekuatan gaib air suci yang kudapat di kambang ayun itu melalui tatapan mataku. Aku akan mengetahui ada apa di sana.
Kameswara berdiri tegak. Dengan cara itu ia membangkitkan kekuatan aneh dari air suci Kambang Ayung yang telah mengeram di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan itu, ia mempertajam pandangan matanya, sehingga apa yang berada jauh di depan nampak menjadi jelas. Seorang perempuan duduk di atas sampan. Ini lebih aneh dan lebih gila lagi. Biasanya yang menjadi nelayan adalah para lelaki, tetapi ini seorang perempuan. Dan di tengah malam seperti ini, keadaan ini jelas janggal, ganjil. Baiklah, aku akan mencoba mendekatinya sekali lagi. Dan aku tidak akan memberi kesempatan kepada orang dalam perahu itu untuk lepas dari penglihatan mataku. Kau tidak akan berhasil, Kameswara. Oh, siapakah? Kau bernama Kameswara, bukan? Sudah mengetahui namaku. Dan ia mampu datang, muncul begitu tiba-tiba tanpa aku ketahui. Itu berarti orang ini mempunyai ilmu kanuragan yang tak boleh aku anggap remeh. Kau belum menjawab pertanyaanku, kawan. Benarkah kau Kameswara? Iya, aku Kameswara. Kau siapa? Namaku Balang Liring. Balang Liring? Itu namamu sebenarnya? Orang tuaku memberi aku nama Ladu. Karena aku lahir bersamaan dengan meletusnya sebuah gunung dan terjadi banjir lahar atau ladu. Di kemudian hari, aku lebih senang menggunakan nama Balang Liring. Balang berarti lempar. Liring adalah lirikan mata. Iya, itulah artinya. Mengapa tadi kau mengatakan bahwa aku tidak akan berhasil? Berhasil apa? Bukankah kau tertarik pada perahu dengan lampu kecil yang terapung-apung di sana itu? Kau ingin mendekatinya, bukan? Iya. Kau tidak akan berhasil. Mengapa? Karena yang sedang menarik perhatianmu itu adalah hantu. Kameswara terperanjat. Kameswara menoleh ke arah laut. Perahu kecil yang terapung-apung itu tetap berada di sana. Kameswara mencoba berpikir sejenak. Tetapi tetap saja hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kameswara merasa kemunculan lelaki muda bernama Balang Liring itu pun sebagai suatu hal yang aneh. Kameswara terperanjat mendengar jawaban orang yang baru saja muncul menemuinya itu. Kameswara menoleh ke arah laut. Perahu kecil yang terapung-apung itu tetap berada di sana. Kameswara mencoba berpikir sejenak, tetapi tetap saja hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kameswara merasa kemunculan lelaki muda bernama Balang Liring itu sebagai suatu hal yang aneh. Ada suatu hal yang janggal yang dicurigainya. Hantu? Iya, hantu. Kau tidak sedang bercanda di sana. Kau lihatlah perkampungan itu di sana, Kameswara.
Kau tentunya telah melihat keanehan, bukan? Perkampungan itu bernama Cilacap. Perkampungan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya karena mereka takut. Oleh hantu itu? Salah satu di antaranya. Oh. Kalau begitu ada penyebab lain? Ada beberapa penyebab yang membuat para penduduk ketakutan. Baiklah. Terima kasih untuk keterangan yang kau berikan. Dan memang itulah yang aku butuhkan. Aku memerlukan beberapa keterangan. Aku nyaris putus asa karena aku tidak bertemu dengan orang sama sekali di tempat itu. Akan tetapi tetap merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Kisanak mengenal namaku. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa hari aku berada di sini memang menunggu kedatanganmu. Menunggu kedatanganku? Iya. Apakah kau merasa mempunyai keperluan denganku? Iya. Katakan, apa keperluan? Ada orang yang memberi petunjuk kepadaku bahwa kepadamu aku bisa meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Kau bermaksud meminta bantuan untuk menyelamatkannya? Menyelamatkan orang yang berada di atas perahu itu? Menyelamatkan bagaimana Kisanak Balangliru? Bantuan apa yang dibutuhkan dariku? Merebut jasadnya. Merebut jasadnya? Jasad apa? Jasad istriku. Jasad istrimu? Istrimu mati? Tidak bisa disebut demikian, Kisanak. Nyai Durga Parabandari telah merebut jasadnya dan menggunakan tubuhnya. Durga Parabandari menggunakan jasad istrimu? Iya. Lebih tepat, Durga Parabandari yang kembali ke kehidupan nyata ini dengan meminjam dan manjing pada tubuh istriku. Gila. Aku berharap kau bisa menolongku, Kamaswara. Aku tidak ingin Warakenya itu terlampau lama menggunakan tubuh istriku. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Hingga saat ini telah 10 tahun lamanya. Jadi 10 tahun yang lalu Durga Parabandari itu lahir kembali ke dunia ini dengan tidak melalui kelahiran lumrah, akan tetapi langsung menempati dan merampas jasad orang yang sudah dewasa? Benar. Dan orang yang kau maksud itu adalah istriku. Kameswara memandang ke arah laut. Perahu kecil itu masih tetap terapung-apung di sana. Kameswara mencoba mempertajam tatapan matanya kembali. Kameswara berdesir melihat wujud orang yang duduk di atas perahu itu memang mirip dengan wajah para bandari. Kameswara tercenung dan berpikir. Matanya memandang Balangliring dengan tatapan curiga. Benarkah apa yang kau katakan itu, Kisanak? Apakah kau tidak sedang menyiapkan sebuah jebakan untukku? Jebakan? Jebakan apa? Aku tidak berbohong, Kamaswara. Apa yang aku sampaikan itu hal apa adanya. Sejujurnya. Bagaimana kalau aku tidak percaya? Kau tidak percaya? Aku lebih merasa curiga daripada percaya. Aku minta kau mengatakan apa adanya. Jangan berbohong kepadaku. Ketajaman hidungku membawi adanya kebohongan di sini. Aku tidak berbohong. Aku telah mengatakan padamu apa adanya. Orang yang berada di perahu itu adalah istriku. Namun ia tak berada di alam kita. Dikatakan mati, nyatanya belum. Dikatakan masih hidup. Akan tetapi, aku tak pernah dapat menyentuhnya. Kau pintar mengarang sebuah cerita. Tidak. Bahkan sama sekali tidak, Kamaswara. Tetapi aku melihat kau berbohong. Bau kebohongan itu sangat tajam menyeruak ke hidungku. Oh, apakah menurutmu apa yang aku sampaikan kepadamu ada yang kelihatan bohong? Ada yang janggal? Tolong katakan, di mana letak kebohongannya? Firasat. Firasatku yang mengatakan kalau kau bohong. Hanya karena firasat? Iya. Bagaimana kalau firasatmu itu ternyata salah? Tak mungkin. Sayang sekali.
Kau lebih percaya pada firasatmu, Kisana Kameswara. Sehingga apapun yang berasal dari orang lain, kau anggap salah. Jika demikian, cara apa yang harus aku gunakan agar kau bisa percaya padaku? Mengaku saja, daripada aku bersikap kasar kepadamu. Berbicaralah yang jujur. Sayang. Dan aku menjadi kecewa. Sayang dan kecewa bagaimana? Sayang karena kau terlampau percaya pada sebuah firasat. Dan aku menjadi kecewa karena seperti itulah sikapmu. Beberapa hari aku berada di sini dan menunggu kedatanganmu. Aku membayangkan kau akan menolongku. Namun yang aku dapatkan justru sikap yang sama sekali bertolak belakang. Jangan banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Cepat katakan dengan jujur siapa kau dan apa kepentinganmu denganku. Apa kepentinganku? Telah aku sampaikan. Belum. Sudah, belum. Aku tahu kau berbohong. Dan aku tahu bahwa sebenarnya kau bekerja sama dengan Durga Parabandari itu untuk membunuh anak lelakiku. Kameswara memandang dengan tatapan mata tajam. Kameswara kemudian melangkah memutar. Dengan caranya itu Kameswara juga bisa melihat perahu yang terapung-apung di kejauhan. Balang Liring menjadi kebingungan justru oleh sikap Kameswara yang ternyata tak bersahabat dan malah kasar. Balang Liring yang terkejut oleh tuduhan itu masih mencoba meredakan gejolak yang mulai bangkit di dadanya. Apa katamu, Kisanak Balang Liring? Aku bingung. Aku tak tahu harus mengatakan apa. Kau tetap tidak mau mengatakan sesuatu yang sedang kau sembunyikan? Kisanak Kameswara, aku tidak merasa menyembunyikan sesuatu. Silakan, apa yang akan kau lakukan? Aku akan memaksamu. Kau akan memaksaku? Iya. Kau memang perlu ditaboki agar mau buka mulut. Gila. Agar aku jangan disebut orang yang tidak tahu tata krama dunia olah kanuragan. Ayo, bersiaplah. Aku sudah mengingatkan kepadamu agar mempersiapkan diri. Selanjutnya, apakah kau siap atau tidak? Aku akan tetap menyerangmu. Kau akan memaksakan sebuah perkelahian dengan aku, Kameswara? Iya. Bukan main. Jangan menghindar. Aku tahu kalau kau mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi. Kau mampu hadir dan muncul begitu saja di belakangku. Menunjukkan kalau kau bukan orang yang sembarangan. Orang yang bukan sembarangan selama ini aku lihat hanyalah kaki tangan Durga Parabandari. Gegabah sekali kalau kau mengambil kesimpulan dengan cara serampangan seperti itu. Aku tak pernah gegabah. Aku selalu berkeyakinan. Dan selama ini apa yang aku yakini selalu benar. Jawablah. Atau kau akan menyusul hantu itu. Mati penasaran dan kesasar-sasar di alam Pangrantunan. Baiklah. Baik. Jika itu yang kau kehendaki, aku tidak akan menghindar. Akan kuhajar kau hingga babak belur. Dan baru aku hentikan kalau kau mau mengaku bahwa kau adalah kaki tangan Durga.
Kameswara telah mengambil ancang-ancang. Kedua kakinya melangkah mundur dengan mengurat jejak pada pasir laut. Namun demikian ombak menjilatnya, maka gurat jejak itu pun menghilang. Balang Liring segera mengambil jarak pula. Ia telah bersiap-siap untuk melindungi diri. Bahkan jika perlu, terpaksa harus dengan membunuh lawannya. Kedua tangannya disilangkan. Kameswara melihat sikap itu sebagai sebuah gerak kanuragan yang sederhana. Siap. Aku telah siap. Bagus. Jangan sesali seandainya kau harus mati di tanganku. Aku akan menyesal kalau aku mati di tanganmu. Dan aku akan mengutukmu sebagai orang yang sombong dan tidak tahu diri. Jangan banyak omong. Bagus. Dari benturan tangan aku melihat bahwa kau mempunyai kemampuan yang bisa kau andalkan untuk menghadapiku, Kisanak Balang Liring. Jangan kau merasa sungkan. Aku melihat gerak kembangan kanuragan yang kau tunjukkan tadi, gerak kembangan yang sederhana. Tetapi di balik gerak kembangan yang sederhana itu, kau pasti menyembunyikan sesuatu. Serang aku, Balang Liring. Serang aku kalau perlu, bagaikan ombak yang berdebur susul menyusul itu. Dan aku tak akan sungkan-sungkan untuk membunuhmu. Namun aku tetap menyesali pertarungan ini, Kisanak Kameswara. Aku bukan kaki tangan Durga para Bandari. Kaki tangan mata tiga itu memiliki rajah di tangan kirinya. Lihat, apakah aku memilikinya? Kaki tangan mata tiga itu tidak harus memiliki rajah Trinetra. Tidak mempunyainya sekalipun bisa. Baiklah, rupanya kau tidak bisa mempercayai orang lain. Kau hanya mempercayai dirimu sendiri. Manusia semacam kau rupanya jenis lelaki pencemburu. Melihat ada lelaki lain yang lebih tampan. Apa maksudnya? Bahkan pengilon yang tak bersalah pun mungkin akan kau pecahkan hingga berantakan. Cukup! Kameswara menyerang Balang Liring bagaikan banjir bandang. Namun kekuatan serangan yang mengalir menapak pelahan, tidak langsung merambah pada bobot serangan yang berbahaya. Kameswara menambah kekuatan serangan setingkat demi setingkat, manakala telah mengukur kemampuan orang yang bernama Balang Liring itu, yang ternyata mampu mengimbanginya. Perkelahian itu pun kemudian berlangsung semakin sengit. Bukan main. Sudah kuduga bahwa kau mempunyai kemampuan yang patut kau andalkan untuk menghadapiku. Namun aku yakin pada saatnya kemampuanmu untuk meningkatkan bobot serangan itu akan mentok dan tak bisa meningkat lagi. Sementara sebaliknya denganku, kekuatanku akan terus mengalir melandamu. Tak kuduga orang yang bernama Kameswara yang namanya menggetarkan pegunungan di ujung timur Pulau Jawa ini berhati sombong. Kau banyak mengetahui siapa aku. Jelas kau adalah kaki tangan Durga para Bandari.
Sebuah cara menarik kesimpulan yang kekanak-kanakan, Kamaswara. Persetan, matilah kau di tanganku. Kau hanya bisa mengancam. Kamaswara dan Palang Liring kembali saling serang menyerang dengan dahsyat. Setapak demi setapak Kamaswara meningkatkan bobot serangannya. Demikian juga dengan Palang Liring, terus menguras kemampuan untuk mengimbangi Kamaswara. Maka pertarungan itu pun dengan cepat meningkat, merambah pada tataran yang semakin tinggi. Nun jauh di sana, perahu dengan lampu ublik itu masih tetap terapung-apung, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Nah, mampukah Palang Liring mengimbangi Kamaswara? Benarkah ia kaki tangan Durga para Bandari seperti yang dituduhkan oleh Kamaswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.